Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada insan satu waktu dari masa yang tidak bisa disebut dan diingat. Kenapa ada satu masa dari waktu yang tidak bisa disebut dan diingat? Karena ketika itu Bapak Ibu belum ada namanya langit dan bumi, belum ada namanya aras, luh dan kursi serta mahfuz. Juga pada saat itu surga dan neraka pun juga belum ada. Nur juga belum ada. Jangankan nur Bapak Ibu, Tuhan yang bernama dengan Allah pun pada saat itu belum ada bernama. Lalu siapa yang ada pada saat itu? Yang ada pada saat itu adalah yang maha ada. Bahkan kata-kata yang maha ada pun pada saat itu juga belum ada. Inilah yang disebut namanya makom ketiadaan. Ini yang dikatakan namanya makom kekosongan, kehampaan. Dan ini pula yang dikatakan namanya makom kunizat. Makom kunizat itulah yang disebut namanya wujud mutlak, zatul ba'di, wujud hakiki, dan zatu bihal. Maka untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, apa yang dikhabarkan dan disampaikan Allah kepada insan sebagai pemegang akan rahasia dirinya, maka inilah yang akan kita jabarkan dan kita terangkan sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya, supaya kita tahu akan hakikat rahasia diri insan itu sebenarnya. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Kita coba terjemah Bapak Ibu. Hal ata alal insan, telah datang kepada manusia, hinu minad dahri, satu waktu dari masa, lam yakun syai'an mazkura, sesuatu yang tidak bisa diingat dan disebut. Jadi di dalam ayat ini Bapak Ibu, Allah memberitahukan kepada insan sebagai pemegang rahasia diri bahwa kata Allah bahwa ada satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut dan diingat. Kenapa ada satu waktu dari masa yang tidak bisa disebut dan diingat Bapak Ibu? Karena pada saat itu belum ada namanya ruang dan waktu. Pada saat itu belum ada namanya masa. Ya. Kalau tidak ada ruang dan waktu, tidak ada namanya masa, maka alam semesta pun juga belum ada. Langit dan bumi belum ada Bapak Ibu. Aras, luh, kursi dan mahfuz juga belum ada. Surga dan neraka juga belum tercipta. Awal, akhir, zahir dan batin juga belum ada. Nur juga belum ada Bapak Ibu. Jangankan nur, Tuhan yang bernama dengan namanya Allah juga belum ada disebut dan dikenal pada saat itu. Kalau belum ada sesuatu nama di situ, lalu siapa yang ada pada masa itu? Pada masa yang tidak bisa diingat dan disebut. Yang ada pada saat itu Bapak Ibu, ini yang disebut namanya yang maha ada. Kata-kata yang maha ada pun juga belum ada. Jadi memang tidak bisa disebut, tidak bisa diingat. Ini yang dikatakan maqam la sautun wala harfun. Tidak ada huruf dan tidak ada suara, tidak ada kata dan tidak ada lafaz. Kalau tidak ada huruf, lafaz dan kata, maka masa dan waktu yang diberitahukan Allah kepada manusia yang tidak bisa disebut, ini yang disebut namanya maqam
ketiadaan. Makom ketiadaan itu yang disebut namanya makom kehampaan, makom kekosongan. Makom kehampaan, kekosongan dan ketiadaan, ini yang disebut namanya kunizat. Kunizat itu yang disebut namanya zatul bihal, zatul hak, wujud mutlak, atau namanya wujud yang hakiki. Yang berdiri dengan sendirinya adalah yang maha ada itu. Yang maha ada itulah yang dikatakan namanya Tuhan. Walaupun kata yang maha ada juga belum ada, namun segala yang ada pada hakikatnya tidak ada. Dan yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu yang disebut namanya Tuhan. Ini yang disebut namanya makom qiyamuhu binafsihi itu. Ya, dia yang berdiri dengan sendirinya. Ketika ia berdiri dengan sendirinya, walaupun namanya belum ada, maka yang si maha ada tadi, yang dikatakan makom kekosongan, yang dikatakan namanya makom kehampaan, yang dikatakan namanya makom tiada, maka disitulah dia mengatakan kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Ya. Kenapa dikatakan dia adalah perbendaharaan yang tersembunyi? Karena tidak ada sesuatu yang lain selain daripada dirinya. Belum ada namanya nur, belum ada namanya alam semesta. Dia yang cuma yang ada dengan sendirinya di situ. Itulah dia mengatakan kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenal. Siapa aku? Siapa diriku? Karena aku ingin dikenal siapa aku dan siapa diriku. Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan sesuatu itu dari diriku supaya dia mengenal aku, bahwa akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Inilah yang disampaikan, yang diungkapkan oleh yang namanya zatul bihal, oleh yang namanya wujud mutlak, oleh yang namanya kunizat, atau yang disebut namanya dengan tiada itu. Maka pada makom inilah yang disebut namanya makom Tuhan itu, Bapak Ibu. Jadi sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu dari dirinya sendiri, Tuhan itu berimajinasi, Bapak Ibu. Ya, Tuhan itu berpikir di alam nazarnya. Alam nazar itu disebut namanya alam pikir Allah. Makanya dikatakan alam nazarullah. Jadi alam pikir Allah atau alam nazarullah ini ada tiga, Bapak Ibu. Ya, alam pikir Allah ini ada tiga. Yang pertama disebut namanya alam azali. Alam azali ini ya diturunkan daripada alam roh-roh. Yang kedua namanya alam suluhil qadim. Alam suluhil qadim ini ya diturunkan daripada alam al-malail a'la. Dan yang ketiga disebut namanya alam tanzizi qadim. Alam tanzizi qadim ini yang diturunkan dari alam Baitul Ma'mur.
Jadi alam azali, alam suluhil qadim, alam tanzizi qadim, ini yang disebut namanya alam nazarullah, alam pikir Allah, atau alam imajinasi Tuhan, atau disebut namanya alam Tuhan. Ya, ini dia. Apa yang terjadi pada alam itu masing-masingnya Bapak Ibu, ketika Allah berpikir dan berimajinasi, ketika Allah berada di alam azalinya, ya, maka disinilah Allah, ya, mengingat akan dirinya sendiri. Nah, di sini Allah mengingat akan dirinya sendiri. Kalaulah Allah mengingat akan dirinya sendiri, itu maksudnya ini yang dikatakan puji Allah bagi Allah, puji Qadim bagi Qadim. Dialah yang Ahmad dan dia pula lah yang Muhammad, karena dia dalam keadaan sendiri, dia dalam kesepian, dia dalam kesunyian, dia dalam kegelapan, atau dia dalam keadaan jomblo baru Bapak Ibu, dalam keadaan kesendirian. Jadi tidak ada yang memuji dirinya kecuali dirinya sendiri. Tidak ada yang mengagungkan dan membesarkan dirinya melainkan dirinya sendiri. Ini yang disebut namanya alam azali. Dia mengingat akan dirinya sendiri. Puji Qadim bagi Qadim, puji Allah bagi Allah. Ini di alam azali namanya. Yang kedua, alam suluhil qadim. Di alam suluhil qadim ini, Tuhan di sini adalah menimbang. Nah, di sini menimbang. Apa kata Tuhan di alam pikirnya nih? Ya. Kalau aku ciptakan sesuatu dari diriku, nanti ada pula yang mengaku dirinya Tuhan. Tapi kalau tidak aku ciptakan sesuatu dari diriku, tidak ada pula yang mengatakan aku ini Tuhan. Maka bagaimanapun dia durhaka kepada aku, dia patuh kepada aku, dia mengaku dirinya Tuhan atau tidak, ini adalah semuanya cerita dan sandiwara aku adalah Tuhannya. Nah, di sini Allah namanya menimbang. Kalau aku ciptakan sesuatu dari diriku, nanti ada yang mengaku dirinya Tuhan. Tapi kalau tidak aku jadikan sesuatu dari diriku, tidak ada pula yang mengatakan aku ini Tuhan. Nah, kalau aku ini Tuhan, siapa yang jadi hamba? Kalau aku hamba, siapa yang jadi Tuhan? Ini namanya Allah berimajinasi dalam alam pikirnya, alam imajinasinya atau alam ide namanya. Kemudian di alam tanzizi qadim, sudah mengingat, sudah menimbang-nimbang, barulah di sini memutuskan. Ketika berada di alam tanzizi qadim, apa kata Allah di situ? Ya. Siapa yang mundurhaka atau patuh? Siapa yang mengatakan dirinya Tuhan atau tidak? Atau dia mengatakan aku Tuhan, dia hamba? Itu terserah mereka. Bagaimanapun ini adalah semuanya adalah cerita dan sandiwara aku. Akulah Tuhan, aku yang maha segala-galanya, aku yang maha terpuji, aku yang maha besar, aku yang maha perkasa, kata Allah. Nggak ada siapa-siapa di situ. Semuanya dalam bentuk cerita dan sandiwara aku, kata Allah. Nah, setelah matang di dalam imajinasi Tuhan, di alam fikirnya, apa yang akan terjadi setelah dia menciptakan sesuatu dari dirinya, mau ngaku atau tidak, mau bertuhan atau tidak, mau patuh atau tidak, semuanya ini adalah cerita dan sandiwara aku, kata Allah. Jadi semua yang telah dipikirkan Allah, awal sampai akhir, zahir sampai batin, tidak ada satupun lagi yang tertinggal dalam imajinasinya, di alam nazarnya. Barulah di situ Allah menzahirkan sesuatu dari dalam dirinya sendiri. Maka berdompaklah Bapak Ibu. Nah, berdompak itu tahu Bapak Ibu? Beradu dia, ya, bersatu
Berpadulah antara sifat jalal dan sifat jamalnya. Ketika berdampak sifat jalal dan sifat jamalnya atas kudrat dan iradatnya, maka terbitlah sesuatu dari dirinya. Ini yang disebut namanya dengan nur. Ini yang disebut namanya dengan nur. Ketika telah terbit sesuatu dari dirinya yang namanya nur, lalu Tuhan pun bertanya kepada nur. Apa kata Tuhan? Man ana wa man anta. Siapa diriku dan siapa engkau? Apa jawaban nur itu, Bapak Ibu? Anta, anta, ana, ana. Engkau ya engkau, aku ya aku. Lalu Allah bertanya kembali, man anta wa man ana. Siapa dirimu dan siapa diriku? Apa jawabannya? Ana, ana, anta, anta. Aku ya aku, engkau ya engkau. Lalu Allah bertanya untuk yang ketiga kalinya, man ana wa man anta. Siapa aku, siapa dirimu? Lalu dia mengatakan, anta, anta, ana, ana. Engkau ya engkau, aku ya aku. Karena nur ini merasa dirinya yang berdiri dengan sendirinya. Dia merasa dirinya yang qadim. Dia merasa dirinya itu ya, yang ada secara mutlak. Karena dia nur, dia terang. Ibarat bola lampu ini, Bapak Ibu. Ini lampu 10 watt berhadapan dengan lampu yang 25 watt. Dia merasa dia yang terang. Makanya dia tidak pernah mengaku anta, ana, aku, engkau. Karena dia tidak tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Karena Allah tahu siapa nur itu. Karena nur itu tidak lain adalah tajalli daripada dirinya sendiri. Kan itu yang dikatakan. Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'arafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Tuhan. Aku ingin dikenal, aku ingin dilihat, aku ingin disaksikan. Karena aku ingin dikenal, ingin dilihat dan disaksikan. Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan, aku jadikan sesuatu dari diriku sendiri supaya dia mengenal aku, bahwa akulah sebenarnya yang wujud pada dirinya. Namun ketika nur itu tidak mengakui siapa Tuhannya dan siapa dirinya, dan apa yang akan dijawab oleh nur, semuanya sudah berada di alam nazarnya Allah tadi. Sebab kalau aku jadikan sesuatu dari diriku, aku terbitkan sesuatu dari diriku, pasti nanti dia akan mengatakan dialah Tuhan. Ada yang patuh nantinya. Tapi semuanya itu dalam cerita aku, dalam imajinasi aku, karena aku ingin dikenal, kata Tuhan. Karena nur ini tidak mengenal akan rahasia dirinya. Dan nur itu juga tidak mengenal siapa yang bertanya kepada dirinya. Maka disinilah Tuhan mengatakan kepada nur itu, jika engkaulah yang dikatakan diri yang mutlak, engkau yang Tuhan, yang berdiri dengan sendirinya, maka menghilanglah engkau. Aku akan mencari akan dirimu. Kalau aku sudah mampu menemui dirimu, siapa dirimu? Nanti engkau pula yang akan mencari dan menemui aku. Siapa aku yang sebenarnya? Apa yang dibuat Allah? Rencana ini sebenarnya Allah ingin menunjukkan akan rahasia dirinya, supaya nur itu mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Maka hilang dan lenyaplah nur ini, Bapak Ibu. Ya. Kemana dia akan hilang dan lenyap? Karena dia berada di dalam nurun ala nur. Dia berada di dalam nurnya Allah. Ketika dia hilang, dia terlenyap di hadapan Allah, katanya. Namun dia tidak sadar bahwa diri yang di dalam nurnya Allah. Maka dengan mudahlah Allah menemui akan dirinya. Setelah nur itu ditemui
oleh Allah akan dirinya. Maka apa kata Allah? Sekarang engkau pula yang akan mencari dan menemui aku. Aku akan hilang, aku akan lenyap dan sirna di hadapan dirimu. Namun ingat kata Allah, ketika aku hilang dan lenyap, kita tidak akan pernah berjumpa dan bersua lagi. Maka pada saat itulah Bapak Ibu, yang namanya Allah lenyap sirna ke dalam dirinya. Ke dalam dirinya nur ini. Ya. Ibarat pisau Bapak Ibu, ya. Ini pisau. Ketika pisau ini belum punya sarung, maka pisau ini, diri pisau ini dibuatnya sarung. Setelah sarungnya siap dibuat oleh pisau, maka pisau pun sirna lenyap masuk ke dalam sarungnya. Maka ketika Allah lebur, ketika Allah lenyap, ketika Allah sirna, maka lebur, lenyap, sirna dan hilangnya Allah tiada lain lebur dan lenyap di dalam dirinya nur ini. Maka ketika itulah nur tadi mencari Bapak Ibu, wasawa ala dikusainya 7 petala langit, 7 petala bumi, barat, timur, ya, utara, selatan, dicarinya ala panjang lalek nur tadi Bapak Ibu, mencari namanya nur Allah itu, tak berjumpa, tak kunjung bersua Bapak Ibu. Ala capeklah latihannya nur tadi itu mencari yang namanya nur ilahi tadi. Disitulah dia terduduk Bapak Ibu. Ya, kalau lapanek berlari, lapanek berjalan, lapanek keliling-keliling 7 petala langit, 7 petala bumi, itulah bahasanya. Walaupun bumi, langit dan alam belum ada, ini masih di alam nur namanya. Alah capek nur tadi itu berjalan, berlari mencari, ya. Maka dia pun duduk. Ketika dia duduk tadi Bapak Ibu, ketika dia bertafakur, termenung, panjang penganalnya Bapak Ibu, jauh pandangannya itu, maka berkalamlah di dalam hatinya ini. Itu yang disebut namanya kalam batin. Terdengarlah kalam batin di dalam dirinya. Apa kata kalam batin di dalam dirinya? Allah, Allah, Allah. Dia nggak paham, dia tidak sadar, dia tidak mengerti. Bahkan dia kaget. Suara apa ini yang ada di dalam kolbuku? Suara apa ini yang ada di dalam diriku? Mengatakan Allah, Allah, Allah. Sebenarnya Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada nur ini. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah, aku ini Allah, aku ini Allah. Lalu diulang lagi oleh Allah. Allah, Allah, Allah. Aku ini Allah, aku ini Allah, aku ini Allah. Nur juga belum paham dan mengerti siapa yang berkalam di dalam dirinya itu. Barulah kali yang keempat Allah mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada ilah melainkan hanya Allah. Ketika itulah nur itu baru paham dan sadar bahwa Allah memperkenalkan akan dirinya kepada dirinya nur ini. Pada saat itulah nur itu memberikan jawaban Muhammad Rasulullah. Barulah nur itu paham dan mengerti bahwa Allah sedang memperkenalkan dirinya kepada dirinya sendiri. Anta Rabbi wa ana abduka. Disitulah pengakuan nur, engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Maka ketika nur telah mengenal akan rahasia dirinya, siapa yang wujud pada dirinya, maka ketika itulah Allah telah lebur. Ketika itulah Allah telah lenyap. Ketika itulah Allah itu telah sirna menjadi akan rahasia nur Muhammad itu Bapak Ibu. Ini yang dikatakan Allah. Ana fi nuri. Aku ada di dalam nur. Aku bersembunyi di dalam nur. Aku bersembunyi di dalam terang.
Jadi kalau kita ingin mencari dan menemui Tuhan, tidak bisa lagi Bapak Ibu kita mencari dan menemui Tuhan, karena Tuhan itu telah lenyap dan sirna menjadi rahasia Nur Muhammad itu. Maka kenalilah Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Tilik bahwa di dalam Nur Muhammad masih ada diri. Ini yang dikatakan. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri masih ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itu aku, kata Allah. Jadi kalau kita ingin mencari dan menemui Tuhan, cari dan temuilah Tuhan itu di dalam diri sendiri. Wa fil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Bahwa pada alam itu terdapat tanda-tanda kewujudan rahasia diriku juga pada dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah, sesungguhnya aku telah wujud pada dirimu sendiri. Ketika Allah itu telah lebur dan lenyap di dalam diri Nur Muhammad, dan Nur Muhammad telah menyadari pula bahwa yang masuk, yang lenyap, yang menjadi rahasia dirinya itu tidak lain adalah Tuhannya. Maka ketika itu Bapak Ibu, barulah ada namanya Allah. Jadi Allah itu bukan Nur yang memberi nama. Allah itu nama yang diberi oleh diri Tuhan itu sendiri. Disinilah menentukan siapa yang Khalik, siapa yang makhluk. Siapa yang abid, siapa yang ma'bud, siapa zat dan siapa sifat. Inilah untuk menentukan dan membedakan siapa Tuhan, siapa yang hamba, siapa yang zat dan siapa pula yang sifat, siapa yang khalik dan siapa pula yang makhluknya. Ini makomnya. Setelah 125.000 tahun, Nur itu tercipta dari dirinya sendiri. Maka pada saat itu pula lah Allah mengambil sumpah kepada sekalian ruh. Kenapa Allah mengambil sumpah dari sekalian ruh?